selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu ke-2 Januari 2026. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Sagittarius 2026. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja buat para Sagi. Sagi, ada apa aja di minggu keduanya Sagi kak? Di kartu yang pertama aku melihat kayaknya ada hal-hal yang kamu berusaha untuk memperjuangkannya. Bisa hal, bisa seseorang. Jadi intinya ada yang akan diperjuangkan oleh seorang Sagittarius. Contoh biasanya apa tuh kak? Hak ya. Sesuatu yang menjadi haknya kamu, itu yang kamu perjuangkan. Kamu akan bertindak tegas. Kamu akan bertindak yang benar-benar menempatkan, pokoknya di sini ini harus menjadi kepemilikannya aku kak, karena ini haknya aku kak ya. Hak itu tidak bisa diganggu gugat gitu, makanya kamu berjuang untuk sesuatu yang memang milik kamu di minggu kedua ini. Terus juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Sagi ini ada potensi untuk kamu bisa berkonflik dengan orang lain, mungkin karena kamu dalam masa dimana kamu memperjuangkan hal-hal yang menjadi haknya kamu tadi, sehingga ya terpaksa harus berkonflik dulu deh kak gitu. Demi mendapatkan hak kita bisa juga. Dan di minggu kedua ini aku lihat kamu mungkin akan cukup cuek ya, bukan, lebih tepatnya bukan hanya cuek, tapi menutup mata, menutup telinga ya dari omongan-omongan orang di sekitar, dan terkadang berusaha untuk menghindari orang-orang tertentu yang kamu kira ya udahlah mereka ini toksik sih, nggak perlu juga aku tuh terlalu yang gimana-gimana banget sama mereka, itu yang kamu hindari. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat di sini ada beberapa yang terkait dengan pertemanan ya, ada beberapa hal yang akan terkait dengan circle kamu, circle pertemanan, circle pekerjaan, tongkrongan ya. Ini ada semacam hal-hal yang happy yang akan kamu jalani bersama mereka gitu ya. Jadi ada happy-happynya Sagi ini, bukan yang selamanya di sini Sagi itu akan sedih, merenung gitu ya. Ada masalah terus hidupnya enggak gitu. Ada juga fase happy-nya. Di minggu kedua ini ada fase happy-nya ya, bersama orang-orang terdekat kamu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Sagi, terkadang memang kamu akan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang stagnan ya. Namanya hidup, pastilah kita akan menemui masa dimana stagnansi ya, ada hal-hal yang gagal akan terjadi, atau sesuatu di sini kurang komplit rasanya kak ya, atau ada beberapa hal yang ke-delay di sini. Oke. Dan juga di minggu kedua ini beberapa dari Sagi aku lihat juga terkadang stuck dengan yang namanya masa lalu ya, stuck dengan yang namanya masa lalu, ada penyesalan, terkadang juga ada penolakan dari dirimu. Kamu menolak untuk ingin apa ya, menolak untuk mengakui bahwa sebenarnya enggak kok, aku nggak mikirin masa lalu sebenarnya kak gitu, aku nggak stuck dengan masa lalu, tapi sebenarnya hatimu masih mengarah kepada masa lalu. Meskipun mulutmu berkata enggak kok, aku nggak stuck dengan yang namanya masa lalu, aku nggak melihat ke masa lalu, aku nggak mikirin masa laluku kak, apalagi orang masa lalu. Padahal mungkin sebenarnya hati masih mengarah kepada orang masa lalu. Sebagian di sini, sebagian Sagi ya, tidak semua ya. Ada hal-hal yang kamu denial tapi sebenarnya ya masih gitu ya. Ada yang kamu tuh belum bisa lepas dari itu semua meskipun ada penyesalannya terkait dengan masa lalu. Dan juga di minggu kedua ini Sagi, aku lihat di sini ada
hal-hal yang terkadang kamu itu cukup nggak yakin sama dirimu, ya, nggak yakin, nggak berani, nggak insecure, ataupun terkadang merasa putus asa terhadap sesuatu yang bahkan belum sama sekali kamu coba. Apa ini sesuatu ini, Kak? Hal-hal yang menjadi harapannya kamu. Terkadang Sagi ini cukup merasa bahwa harapanku ketinggian kali ya, Kak, ya udahlah gitu, aku juga nggak yakin sih bisa tercapai atau enggak, ya udahlah gitu. Nah, jadi terkadang Sagi ini bisa kalau lagi semangat banget, tapi kalau lagi patah banget, itu Sagi ya, nggak setengah-setengah. Semangat banget, patah banget. Dan ini di minggu kedua ini ada kondisi-kondisi yang terkadang menyebabkan kamu agak patah semangat nih, ya, terhadap hal-hal yang kamu tuju, terhadap hal-hal yang kamu cita-citakan. Ya oke lah, mungkin memang terlalu tinggi cita-citamu ya. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat beberapa dari Sagi juga mencoba untuk memaafkan ya orang-orang yang terkait dengan kamu, yang pernah menyakiti kamu, yang pernah bersalah sama kamu sebelumnya. Kamu mencoba healing dari rasa trauma, kamu mencoba untuk move on dan pergi dari semua masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya pergi untuk melupakan gitu loh, bukan kabur dari masalah tersebut, bukan. Mungkin masalahnya udah kelar, kamu udah maafin orangnya, kamu coba untuk move on dari masalah tersebut. Dan juga di minggu kedua ini Sagi, aku lihat ada beberapa proses recovery ya, proses penyembuhan hati, pikiran, perasaan, ya, atau juga soal kondisi kesehatan di sini ya. Jadi buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini ada keluhan, yang badan gak enak, atau ya memang sakit gitu ya, kondisi fisiknya di sini menurun karena kelelahan, karena kecapean, aku lihat di minggu kedua ini akan ada proses pemulihan gitu. Jadi tenang saja. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Sagi mungkin kalau soal keuangan kamu akan sangat berhemat ya, akan sangat berhemat, akan sangat menjaga uangmu. Bahkan mungkin beberapa orang akan mengatakan, ih Sagi ini pelit ya, gak mau keluar uang gitu, supaya share pun sedikit pun gitu. Padahal sebenarnya ada situasi dan kondisi di mana kamu mencoba untuk mempertahankan kondisi keuangan kamu biar tetap ada terus, stabil terus gitu. Karena di sini kelihatan seperti harus berhemat banget ya. Karena mungkin ada hal-hal yang dituju, pengeluarannya akan besar di kemudian hari, makanya ditabung deh sekarang, Kak. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagittarius di minggu kedua Januari 2026. Pesan buat kamu, yang pertama kamu dipesankan rayakan kesuksesanmu dengan orang-orang yang care sama kamu. Jangan yang nggak care, jangan sama yang nggak kenal sama kamu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan temukan keseimbangan di dalam dirimu dan buat atmosfer yang menenangkan untuk dirimu sendiri agar emosi bisa terkelola dengan baik. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan buka hatimu dan terima segala emosi yang ada di sekitarannya kamu untuk kamu jual lebih peka terhadap kondisi sekitar ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Sagika untuk ini semua di minggu kedua Januari. Energi paling kuat ada sesama Sagittarius, Cancer, Aquarius sudah ya, itu aja. Aquarius satu lagi, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.